Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah. Mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi-materi yang kami upload ke YouTube. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustaz Arifin Purba Official. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like and share, kami tunggu. Dan bagi yang sudah memberikan bantuannya, dukungannya dalam rangka untuk melanjutkan dakwah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia, terlebih lagi nanti balasan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, nah sebagai informasi lagi, bagi sahabat-sahabat yang ingin berangkat umroh bulan Ramadan, insya Allah ya kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan ingin mengadakan umroh Ramadan plus penerapan salat khusyuk. Nah, informasinya silahkan ya dibaca dalam brosurnya dalam beberapa video sebelumnya. Baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, tema besar kita adalah tentang macam-macam sholat sunnah. Kalau kita rinci ada 19 macam sholat sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji yang pertama yaitu sholat sunnah setelah berwudu. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk sama-sama kita ikuti ulasannya. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih keutamaan sholat sunnah setelah wudu itu? Nah, berikut ini kita akan jelaskan ya bagaimana keutamaannya dan bagaimana juga cara mengerjakannya. Ya, mari sama-sama kita ikutin, sahabat-sahabat sekalian. Nah, apakah sholat sunnah wudu itu? Sholat sunnah wudu ialah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang selesai berwudu, baik siang ya ataupun malam hari. Jadi kapan dia selesai berwudu, maka dia disunahkan untuk menegakkan sholat sunnah wudu. Nah, ini disunahkan. Tapi kalau dia mau sholat zuhur, waktunya mepet, ya berarti tidak sempat. Nah, kalau bisa ambil waktu yang lebih panjang lagi. Baik. Nah, keutamaannya itu pertama wajib mendapatkan surga, kata Nabi. An Uqbah ibni Amir Al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaiha illa wajabat lahul jannah. Artinya, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu dia sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, melainkan wajib baginya mendapat surga. Nah, dengan sepenuh hati artinya tanpa ada dorongan siapa-siapa. Betul-betul dia ingin menegakkan sholat sunnah wudu itu. Nah, dan betul-betul dia jiwai. Nah, dia mengerti makna yang dibaca, makanya ada terapinya kan, ada pelatihannya. Dia diresapin atau dia hati-hati dengan gerakan-gerakannya. Nah, begitu juga dia konsentrasi dengan makna yang dibaca.
maksud dari apa yang dibaca itu. Jadi betul-betul dia jiwai, maka wajib bagi di surga. Nah, ini luar biasa ini. Keutamaan daripada sholat sunnah setelah berwudu. Baik, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah berguguran dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Annahu ra'a Utsman ibni Affan, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Utsman berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi wuduknya seperti wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti akan kita sampaikan tentang bab berwuduk, bagaimana tata cara berwuduk. Tapi wuduknya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia berdiri, ya, dia berdiri menegakkan salat sunnah, ya, salat sunnah ba'da wudu itu. Artinya, habis berwudu dia tidak bicara apa-apa, tidak ngobrol-ngobrol dulu, dia langsung segera menegakkan itu. Maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi kata ulama adalah dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar itu wajib dengan taubatan nasuha. Tentang taubatan nasuha, silakan lihat lagi video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Baik, nah ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan daripada salat sunnah setelah wudhu ini. Terompahnya Bilal masuk surga lebih dahulu, padahal Bilalnya masih di muka bumi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami fa inni sami'tu daffan la'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutibali an usolli. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua sendalmu di surga. Bilal menjawab, tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam dan siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Nah, jadi Bilal pernah dipanggil habis sholat subuh oleh Rasulullah. Apa amalmu Bilal? Aku mendengar sendalmu sudah berjalan-jalan di surga, sementara engkau masih di sini. Maka Bilal menjawab, Bilal melakukan wudhu dia siang dan malam, habis wudhu dia sholat sunnah, ba'dal wudhu. Itulah yang dikerjakan. Pantaslah kata Nabi, dia mendapatkan keistimewaan tersebut. Sendalnya sudah berjalan-jalan di surga, akan tetapi Bilalnya masih di muka bumi ini. Masya Allah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi keutamaan luar biasa. Makanya jangan sampai ketinggalan kita setidak-tidaknya yuk. Entah selama hiduplah kita menegakkan salat sunnah wudhu ini. Ya syukur-syukur kalau bisa sesering mungkin. Ya. Kita batal wudhu, kita berwudhu. Salat sunnah setelah wudhu. Oke. Nah, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan salat wudhu itu kapan? Menurut pendapat para ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, salat sunnah wudhu itu harus dilakukan di luar waktu-waktu terlarang. Nah, tidak boleh pas terbit matahari, terbenam matahari, atau matahari pas di ubun-ubun. Ini menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah tidak boleh. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dapat dilakukan kapan saja termasuk pada waktu-waktu terlarang. Ya, alasan ulama Syafi'iyah karena sholat sunnah wudhu termasuk sholat yang mempunyai sebab.
Sedangkan larangan sholat pada waktu-waktu tertentu hanya berlaku untuk sholat-sholat yang tidak mempunyai sebab. Jadi sholat sunnah wudhu ini karena dia sebabnya habis berwudhu. Makanya dia menegakkan, boleh ditegakkan itu kapan saja waktunya. Asalkan dia habis berwudhu. Nah ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Nah kemudian jarak pelaksanaannya antara wudhu dengan sholat. Jarak antara wudhu dan sholat sunnah wudhu itu tidak dijumpai hadis yang menjelaskannya. Oleh karenanya, para ulama berbeda pandangan. Menurut pendapat sebagian ulama, selama belum terlalu lama waktu yang memisahkan antara wudhu dan sholat sunnah wudhu. Kalau belum terlalu lama, ya 15 menit, 20 menit itu masih boleh. Ini menurut sebagian ulama. Nah, sebagian yang lainnya menyatakan selama belum kering air wudhunya. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa batas waktunya selama sebelum batal wudhunya. Jadi ada beberapa pilihan. Asalkan belum terlalu lama, atau belum kering bekas wudhunya, atau belum batal wudhunya. Nah, dia betul belum batal wudhu, walaupun dia sudah mengerjakan yang lain-lain. Ya, sudah melaksanakan yang lain-lain. Sudah menegakkan sholat yang lain-lain, kata sebagian ulama. Asalkan belum batal wudhunya, maka dia boleh menegakkan sholat sunnah wudhu. Nah inilah menurut pendapat para alim ulama. Baik. Nah kemudian tata cara sholat sunnah wudhu. Karena tidak dijumpainya dalil-dalil yang menjelaskannya secara khusus, maka pada dasarnya sholat sunnah wudhu itu tidak memiliki tata cara tertentu. Baik menyangkut gerakannya, ya gerakan sholatnya maupun bacaannya. Jadi seperti sholat sunnah 2 rakaat. Persis. Ya, persis tidak ada bedanya. Nah dengan demikian, jika seorang hendak melaksanakan sholat sunnah wudhu, hendaklah dia mengerjakannya sebagaimana pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat. Namun niatnya yang harus dirubah. Jadi disesuaikan niatnya adalah niat sholat sunnah ba'dal wudhu. Ketika takbir Allahu Akbar. Nah di situ dia berniat, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudhu. Nah itu kata para alim ulama. Baik. Tempat sholat sunnah wudhu itu di mana dikerjakannya? Pada dasarnya, sholat sunnah wudhu dapat dikerjakan di mana saja, baik di rumah maupun di masjid. Namun tempat yang paling utama untuk sholat sunnah itu adalah di rumah. Tuh, ya. Nah, sangat dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Sebagaimana hadis An Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu qala, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Artinya, kerjakanlah salat sunnah di rumah kalian karena sebaik-baik salat seseorang adalah dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, ini. Jadi dengan demikian salat sunnah wudu ini paling afdal kita kerjakan di rumah. Misalnya kita berwudu di mana, kita pulang ke rumah. Di rumah kita kerjakan sholat sunnah ba'dal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk menegakkan sholat sunnah ba'dal wudu ini. Sehingga nanti di akhirat bertambah pundi-pundi pahala kita. Karena tidak ada yang gratis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan lanjutkan pada sholat sunnah yang berikutnya. Sampai jumpa. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.